Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Ini kita jumpa dengan Bung Rocky Gerung di hari libur, hari akhir pekan. Tapi kita culik dulu sebelum olahraga sebentar. Kita ngobrol-ngobrol dulu karena kelihatannya ada data yang sangat menarik nih, Bung Rocky. Saya membaca nih di Kompas, CNN dan sebagainya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini bilang bahwa untuk vaksinasi dia tidak percaya dengan data di Kemenkes, gitu. Akhirnya dia memutuskan menggunakan data KPU. Ini kelihatannya ada sama-sama ditusuk, disuntik kan, sama-sama ditusuk. Kalau yang satu vaksin, yang satu nyusuk suara. Jadi masuk akal juga kalau dia menggunakan data KPU karena katanya KPU baru saja menyelenggarakan Pilkada 2020. Jadi datanya update, tidak seperti data di Kemenkes. Ini teater baru nih karena Pak Jokowi dulu dengan sangat yakin menganggap bahwa COVID ini bisa diselesaikan karena saya masih ingat ya sebutin kita memakai data BIN, Badan Intelijen Negara tuh. Di awal-awal itu yang disebutkan itu. Ternyata sekarang menterinya justru mau pakai data KPU. Jadi nanti ada perselisihan vaksinasi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi nanti ini. karena akan berapa yang udah ditusuk? Apakah vaksinnya warna merah, warna kuning, atau warna hijau ngikutin warna partai? Ini soalnya begitu. Jadi mulailah dengan kelucuan awal minggu nanti. Ini akhir pekan tapi kelucuan belum berakhir nih. Nah, kita mau lihat ini perang opini antara Menteri Kesehatan yang adalah bawahannya Jokowi dan baru diangkat, dan Departemen Kesehatan yang berkali-kali memprovide data pada Pak Jokowi. Berarti menteri sebelumnya itu berbohong dong. Berarti seluruh aparat Departemen Kesehatan memang amburadul datanya itu. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, siapa nih menteri yang baru ini Budi ya BG juga nih. Ya, ada dua BG nih BG yang mengendalikan BIN dan BG yang mengendalikan KPU sekarang. Jadi jadi kita mau hitung sebetulnya ini kegiatan apa sebetulnya di istana yang menghasilkan public policy yang amburadul itu. Ini sesuai dengan, saya kira Budi Gunadi baru membaca report dari luar negeri, dari berbagai majalah luar negeri yang menganggap bahwa memang Indonesia udah amburadul, dan juga CNN internasional mungkin tadi malam saya baca mengatakan nggak ada yang percaya pada cara menghitung data di Indonesia. Jadi Budi Gunadi memang benar. Yang agak ngaco adalah dia mau pakai data KPU yang juga bisa bodong, bisa salah itu. Kan soal kita dalam hampir 10 tahun ini adalah soal data bansos, data tenaga kerja, data orang miskin segala macam. Jadi ini pemerintah yang tidak berbasis pada data itu. Padahal untuk membuat kebijakan orang harus punya database yang lengkap gitu. Lain kalau kita sekedar berlogika dalam upaya berargumentasi itu. Kita hanya ingin menghindari supaya gagal nalar kita, jangan dikenali orang. Tapi kalau soal data langsung dikenali kan. Jadi inilah yang saya kira besok atau sekarang Presiden pasti udah webinar itu buat cek di mana sebetulnya puskesmas itu. Atau dengan kata lain, kalau mau efektif, ya udah Presiden tahu bahwa puskesmas itu pasti tersedia di Jawa, itu lengkap. Bahkan ada yang statusnya udah modern puskesmasnya tuh. Jadi bawa aja seluruh orang Indonesia ke Jawa gitu. Dan itu akan menimbulkan kerumunan lagi tuh. Kalau begitu cara berpikir Presiden kan. Gitu. Harso. Ya, jadi memang ini menarik karena Presiden menargetkan 1 tahun harus beres itu vaksinasi. Karena kalkulasinya begini, kalau saya baca hitung-hitungan Presiden, kan saat ini tenaga vaksinator tuh ada 30.000 orang, puskesmas ada 10.000 orang, rumah sakit ada 3.000. Jadi kalau sehari satu orang vaksinator menyuntik orang sampai 30 itu 1 juta bisa selesai. Jadi 1 tahun selesai. Masalahnya Budi Gunadi kan punya target 1,5 bulan. Tapi kalau dia bilang, kalau dia menggunakan data Depkes, kata dia bisa, tadi 15 bulan kata dia. Ya. Kalau dia menggunakan data Depkes, kata Budi Gunadi Sadikin, bisa 8 tahun untuk baru selesai vaksinasi. 8 tahun memang itu yang dimaksud oleh, sebetulnya memang mungkin 8-12 tahun baru bisa beres. Dan itu sebetulnya menguntungkan importir karena nanti akan berkali-kali APBN dipakai untuk
import vaksin, dan itu akan dapat jatah khusus pada mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jadi bisnis vaksin ini betul-betul sekedar diucapkan. Vaksinasi itu sebetulnya adalah mesti disebut bisnis vaksinasi, kan itu yang diperlihatkan. Karena itu data-data itu memang tidak kompatibel dengan data kesehatan, karena orang ingin dapat margin dari perdagangan vaksin itu. Nah, itu yang sebetulnya nggak dimengerti oleh presiden. Dia berupaya untuk memperlihatkan data, padahal problem kita adalah pada efektivitas penyaluran itu dan promosi yang sudah mendahului BPOM bahkan. Jadi semuanya terjadi karena presiden menerabas seluruh parameter metodologi itu. Bahwa ini sebetulnya belum boleh, bahwa fasilitas di desa terpencil di Ogan segala macam atau Kalimantan Tengah, bahkan desa-desa di Sukabumi Selatan itu, di pantai selatan itu tidak tersedia puskesmas yang ada cold storage. Nanti cold storage-nya dipakai buat cold storage ikan itu. Jadi dititipkan di mesin pendingin ikan itu vaksin itu. Jadi betul-betul presiden tuh ditipu, atau dia memang nggak mampu melihat tipuan itu tuh oleh aparatnya sendiri itu kan. Karena itu data seolah-olah data demografi, data kesehatan, tapi kekhususan dari vaksin itu tidak diperlihatkan atau tidak dia mengerti. Cara menyimpan vaksin, prosedur resmi untuk tiba di daerah terpencil itu nggak ada yang peduli. Karena itu memang presiden menganggap mungkin Sinovac ini udah vaksin yang paling ampuh, jadi ditaruh di panas pun dia nggak akan berubah susunan kimianya itu. Jadi betul-betul kita membeli barang rongsok sebetulnya tuh, atau vaksin rongsok. Dan itu sesuai dengan kabinet yang rongsok. Ini istilah rongsok ini kan muncul dari Rika Ciptaning ya, Dr. Rika Ciptaning. Nah, memang betul tadi seperti dikatakan oleh Budi Gunadisadikin, dia kelihatannya mulai pusing ini kepala BB gitu kalau orang anak sekarang bilang, karena tidak sesederhana yang dia bayangkan. Meskipun sekarang semua vaksin untuk tenaga kesehatan sudah dikirim ke daerah, tetapi problemnya tadi cold storage-nya tadi, tidak tempat penyimpanan. Masih vaksin-vaksin terdahulu itu yang tidak ada kaitannya dengan Sinovac itu masih numpuk di cold storage. Nah, kalau vaksin ini kemudian tidak mendapatkan cold storage, bagaimana nasibnya dengan vaksin-vaksin itu? Diputer aja tuh rakyatnya yang di cold storage itu kan, supaya nanti vaksinnya juga masuknya beku itu. Jadi bayangkan misalnya, saya bayangkan dalam hampir 1 tahun manajemen COVID ini benar-benar buruk. Masa nggak ada otaknya nih kabinet untuk tahu bahwa vaksin yang buruk ini, yang udah buruk di dunia ini, harus ditangani secara lebih canggih itu. Persiapan teknisnya harus disediakan itu. Jadi presiden benar-benar nggak mengkontrol sebetulnya. Manajemen COVID ini adalah manajemen yang berantakan. Karena satu hal, bahwa etika bisnisnya itu justru tidak dihasilkan. Orang kalau berbisnis COVID, berbisnis vaksin, dia justru ingin dapat keuntungan dari prosedur yang betul-betul akademis dan higienis tuh. Karena reputasinya adalah dia pebisnis obat tuh. Nggak ada importir obat yang ugal-ugalan, karena satu waktu obatnya nggak dipeduli lagi. Tapi khusus soal COVID ini kan orang cuma cari margin, orang cuma cari cost yang berlebih dari situ kan, karena ini adalah tukar tambah dengan kepentingan pebisnis yang juga adalah tokoh-tokoh politik. Jadi memang kita harus mulai menganggap bahwa ini pemerintah betul-betul datanya amburadul, kemampuan untuk mendeteksi korupsi di dalam COVID itu juga amburadul. Nah, kita akan lihat bagaimana vaksin ini disebarkan sampai ke daerah dan semua orang minta ditusuk aja tuh secepat-cepatnya tuh, supaya selesai problemnya, agar supaya putaran bisnis COVID ini bisa langsung menguntungkan para importer ini yang memang juga hanya dikuasai oleh BUMN, sehingga nggak ada perbandingan dengan keahlian swasta untuk mendistribusikan vaksin dan kecermatan untuk mengukur kualitas dari vaksin. Kan harusnya juga rakyat bisa memilih. Ini ada yang dilakukan oleh swasta, tentu saja dikontrol oleh Departemen Kesehatan, tetapi harus dimungkinkan itu, karena ini pilihan individu untuk memperoleh
layanan kesehatan paling prima. Akan ada disparitas, tentu orang yang kaya dia akan pergi ke rumah sakit swasta. Tapi itu konsekuensi dari undang-undang yang mengatakan setiap orang berhak memilih cara pengobatannya sendiri. Nah sekarang dengan keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi itu, seluruh orang yang di ibu kota kelas menengah pasti udah siap-siap untuk menganggap jangan-jangan vaksin yang ada di depan dia itu sebetulnya vaksin yang udah kadaluarsa karena masa edarnya berhenti diakibatkan bukan oleh waktu tapi oleh cara penyimpanan. Jadi publik kelas menengah di Indonesia juga akan sebetulnya udah mau menolak untuk divaksin karena Budi Gunadi udah mengatakan bahwa memang tidak ada penyimpanan yang baik terhadap vaksin itu. Ini soalnya nih. Lain kalau dia punya pilihan si masyarakat kelas menengah ini yang punya uang, ya dia bisa milih vaksin ini atau vaksin ini. Yang tersedia di pasar cuma satu vaksin kan. Gila tuh. Ya. Ini saya tidak bisa membayangkan ini dengan 1,4 juta awal saja untuk para tenaga kesehatan ini mereka sudah kelabakan untuk penyimpanannya gitu. Bayangkan nanti kalau itu ratusan juta seperti yang dibayangkan sampai 426 juta kalau tidak salah itu rencananya kan untuk vaksin ini. Di mana barang-barang itu disimpan gitu. Saya tidak membayangkan mungkin bakal terjadi kekacauan yang luar biasa nih, Bung Rocky. Saya bayangkan itu bisa kalau dia dolar gampang disimpan gitu kan. Kalau bansos yang berubah jadi dolar itu disimpannya gampang di rekening-rekening bodong di luar negeri itu kan. Tapi ini vaksin soalnya. Di para koruptor sebetulnya harus ajarin para vaksinator ini untuk cara menyimpan vaksin seperti para korupsi menyimpan uang gitu. Itu soalnya. Jadi kita gugup sebetulnya dengan pemerintah. Kita gugup dan cemas bagaimana sebetulnya awal mula dari kekacauan ini adalah karena amburadulnya pikiran pemerintah terhadap kesehatan rakyat. Pemerintah dari awal sangat tidak serius. Mereka hanya ingin mempromosikan COVID ini dalam upaya untuk nambah spread hutang supaya hutang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita mesti bongkar ini atau kita ucapkan ini sebagai satu paket dari kebijakan yang dari awal koruptif itu. Oke, Bung Rocky. Nah, jadi ternyata bukan hanya soal vaksin nih yang disoroti oleh Budi Gunadi ini, berkaitan juga dengan 3T ini yang selalu dilakukan tracking, tracing, dan treatment itu. Jadi dia misalnya mengambilkan contoh misalnya, selama ini yang dilakukan penghitungan di Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh epidemiolog. Ini menarik ini karena ternyata Menkesnya sekarang mengakui bahwa para epidemiolog yang selama ini dianggap tukang bikin kacau itu lebih benar gitu. Karena menurut dia misalnya contohnya begini, dia itu setiap kali mau ketemu sama Presiden Jokowi, dia selalu di swab. Dia ngitung sudah setidaknya sudah 5 kali gitu, dalam beberapa waktu terakhir aja melakukan swab. Nah ini juga masuk dalam hitungan kata dia. Sebenarnya orang-orang seperti saya ini kan harusnya tidak dihitung dalam bagian dari dari treatment gitu. Nah ini kan juga menunjukkan betapa benar-benar kacau nih situasinya kalau seperti itu. Karena itu para epidemiologis yang beroperasi di kampus-kampus sudah memberi sinyal dari awal bahwa penanganan ini harus diatur dengan satu sistem, dikoordinir oleh satu orang itu, di bawah supervisi oleh presiden. Tapi presiden nggak mau dengar itu. Dia ingin pamerkan bahwa dia mampu untuk mengendalikan COVID ini hanya dengan mengangkat 3 menteri misalnya. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal pengetahuan itu. Jadi menteri-menteri itu juga anggap ya udah saya dapat mandat dari presiden, maka ada yang bilang di dalam 5 minggu selesai, di dalam 3 bulan selesai. 5 kota besar akan kami jadikan percontohan bahwa itu beres sempurna itu. Semuanya nggak terjadi itu. Karena satu pikiran yaitu bahwa presiden tidak punya pengetahuan sosiologi kesehatan. Jadi bagaimanapun presiden tuh dia mesti ngintip, baca sedikit kayak itu. Undang Dokter Pandu apa siapa yang terus-menerus mengucapkan kritik. Beberapa epidemiolog yang justru dari universitas yang paling kecil di Padang misalnya, di Lampung itu punya pengetahuan teknis tentang soal-soal semacam ini karena mereka riset itu. Jadi jangan mengandalkan mereka yang diangkat melalui jalur politis mampu menyelesaikan hal yang metodologis. Itu bahayanya itu. Kan gimana
soal COVID kesehatan diserahkan pada Menko Perekonomian, pada Menko Maritim segala macam itu. Dia bisa angkat memang staf-staf yang ahli yang hebat, tapi kan staf itu tetap staf, tetap pemimpinnya harus punya paradigma tentang hubungan antara kesehatan dan kemampuan metodologi dari aparatnya. Dia nggak ada. Bahkan Menteri Erlangga menyembunyikan datanya sendiri, itu udah kasus yang sebetulnya berbahaya di dalam seluruh strategi. Menteri aja menyembunyikan data bahwa dia COVID. Jadi betul-betul absurd nih negeri ini. Ya, Bung Rocky, saya membayangkan posisinya Menteri Kesehatan ini, Budi Gunadi Sadikin ini kayak seperti hikayat Sang Kuryang begitu ya. Dia harus menyelesaikan pekerjaan besar hanya dalam waktu 1 malam gitu. Dan memang faktanya kemudian gagal kan gitu. Dan kemudian ditendanglah itu perahu jadi terbalik jadi tangkuban perahu. Nah, saya sempat membaca juga dia mengeluh bahwa selama 30 tahun dia jadi profesional itu bebannya nggak seberat yang dia rasakan baru hanya beberapa bulan jadi Menteri Kesehatan. Sebetulnya itu saya senang juga si Menteri Kesehatan mengucapkan sesuatu yang merupakan pintu masuk untuk meragukan seluruh kemampuan kabinet menyelesaikan soal COVID, termasuk di dalamnya menyelesaikan soal ekonomi. Jadi kalau satu menteri mengkritik departemennya sendiri, itu artinya setiap menteri sebetulnya harus bercermin ulang. Jangan-jangan separuh dari kabinet atau bahkan 80% dari kabinet mengalami hal yang sama. Kan sudah terbukti data bansos itu buruk, data tenaga kerja buruk, data Kementerian Desa dipertanyakan, efektivitas penyaluran melalui Kementerian Desa itu. Jadi seluruh data strategis yang sebetulnya sudah harus tersedia sejak 7 bulan lalu itu tidak bisa diakses. Bahkan sekarang pemerintah mau mengendalikan opini publik melalui segala macam peraturan perundang-undangan yang sifatnya represif. Jadi kita nggak bisa tukar-menukar data lagi atau tukar-menukar kritik karena pemerintah udah parno dengan datanya sendiri tuh. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya ini kekuasaan harus disuntik dengan vaksin anti dungu sebetulnya tuh, anti stupid. Karena itu memang itu soal kita sekarang ini. Bayangkan misalnya nanti kalau Menteri Keuangan bicara hal yang sama, bahwa ada pemalsuan data pajak segala macam sehingga shortfall kita terus-menerus 300 triliun segala macam. Jadi seluruh kapasitas untuk memanage negeri ini didasarkan pada data yang amburadul. Seharusnya Presiden udah tahu dari awal bahwa data-data semacam ini ada permainan politik. Apalagi pakai data KPU itu mah lebih gila lagi tuh. Tapi oke, kita terima kritik dari Menteri Kesehatan juga sebagai peringatan dini bahwa ada yang rapuh di dalam kekuasaan, yaitu cara mengolah public policy. Itu poinnya itu. Ya. Oke, mudah-mudahan saja karena seperti kita sebutkan tadi bahwa Menteri Kesehatan akan menggunakan data KPU, ini tidak akan ada muncul daftar fiktif atau kemudian salah hitung. Kalau udah ditusuk jumlahnya salah. Gitu, Rocky. Dan harus betul-betul transparan kalau pakai data KPU. Jangan sampai divaksin di dalam kotak suara gitu, nggak kelihatan itu vaksin atau vitamin yang masuk kan. Oke. Dan kalau ada dispute jangan dibawa ke MK. Itu wanti-wanti kita kepada Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Bye.